Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan AS telah menyerang 3 fasilitas nuklir Iran, Fordow, Nayanz, dan Isfahan. Ikut campurnya Amerika Serikat membuat konflik Iran-Israel semakin memanas. Apalagi serangan ini dilakukan Amerika saat proses diplomasi perundingan nuklir AS Iran putaran ke-6 yang rencananya akan dilangsungkan di Muscat, Oman. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran berat terhadap Piagam PBB, Hukum Internasional, dan NPT dengan menyerang instalasi nuklir Iran. Untuk membahas serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran ini, telah bergabung bersama kami analisis Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Dina Sulaiman. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Dina. Waalaikumsalam Mbak Laura. Baik, Bu Dina, bagaimana pandangan Anda terkait Amerika Serikat yang melakukan serangan ke Iran di saat perundingan akan berlangsung, Bu Dina? Sebenarnya kita bisa mengkritisi pada akhirnya ya, kalau betul Amerika Serikat ini ingin menahan kemajuan teknologi nuklir Iran, ingin mencegah Iran membuat senjata nuklir, tentu seharusnya sejak awal menjaga agar perundingan berjalan dengan lancar. Tapi justru memberikan lampu hijau, meskipun tidak mengakui terus terang ya, memberikan lampu hijau kepada Israel untuk menyerang Iran di tanggal 13, padahal sudah dijadwalkan ada perundingan lanjutan untuk membahas nuklir Iran ini. Dan kemudian juga kalau betul ini Amerika Serikat ingin menghalangi pembuatan bom nuklir, mengapa reaktor nuklir Iran justru dibom? Bukankah reaktor nuklir itu dalam pengawasan IAEA ya? Jadi ada di segala sudutnya itu ada kamera-kamera yang mengawasi. Lah, dengan dihancurkannya reaktor nuklir ini tentu justru malah pengawasannya menjadi terputus. Tapi kemudian juga ada hal lain yang menarik sebenarnya dari serangan ini. Jerusalem Post tadi saya baca mengutip Reuters dan CBS yang mengatakan bahwa sebenarnya Amerika Serikat sebelum menyerang Iran itu sudah kontak dulu dan mengatakan dan menjanjikan bahwa ini adalah serangan terbatas dan tidak akan berlanjut pada upaya penggulingan rezim. Nah, ini menarik sekali kalau saya melihat ini memang bentuk main di dua kaki ya oleh Donald Trump. Di satu sisi kita tahu 2 hari yang lalu kan Trump mengatakan tidak akan mengambil keputusan sebelum 2 minggu. Nunggu 2 minggu lagi baru akan mengambil keputusan, tapi hanya dalam 2 hari dia tiba-tiba melakukan serangan. Saya pikir di satu sisi di opini publik dalam negeri betul-betul tidak menginginkan Amerika untuk ikut berperang, tapi di sisi lain Trump juga mendapatkan tekanan-tekanan dari lingkungan terdekatnya yang memang sangat pro-Israel. Nah, karena serangan ini juga kemudian kan dikonfirmasi oleh pihak Iran ya, bahwa itu betul-betul serangan yang terbatas, tidak seperti yang disampaikan oleh Trump bahwa ini kehancuran besar-besaran gitu. Jadi ya ini saya pikir memang serangan simbolik karena Trump ingin menunda meringankan tekanan yang dia hadapi, sehingga respons dari Iran juga saya pikir juga akan terbatas juga terkait Amerika. Tapi terkait Israel justru malah Iran mendapatkan alasan baru ya untuk melanjutkan serangannya secara lebih masif ke Israel. Baik, berarti menurut Anda dengan serangan dari Amerika Serikat ini, apakah Iran akan menarik diri dari meja perundingan atau justru akan menggunakan kesempatan ini untuk menggalang simpati dari global atau dukungan dari global? Ya, kalau dari pernyataan Menlu Abbas Araghchi, dia mengatakan loh, jadi bagaimana mungkin kami yang dituntut untuk kembali ke meja perundingan, bukankah yang membatalkan dan menjegal justru dari pihak Amerika Serikat ya dan Israel gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan dari ke Irannya, tapi ini Amerika Serikat serius tidak mau melanjutkan perundingan. Kita lihat yang ketika Iran sebenarnya sudah mau berunding, tapi mengapa kok Amerika Serikat malah melakukan coercive diplomasi ya, melakukan diplomasi kekerasan. Dia melakukan serangan, tapi kemudian kan Trump pernyataannya sekarang bersiap untuk damai. Loh,
Sebelumnya memang tidak damai. Sebelumnya kan memang sudah berdamai. Kalau untuk urusan nuklir ya, sudah mau duduk di meja perundingan. Jadi memang ini sebenarnya serangan Amerika Serikat ke Iran itu sama sekali tidak terkait nuklir sebenarnya, tapi memang memenuhi tuntutan Israel yang memang sejak lama ingin melakukan penggulingan rezim di Iran. Baik, terima kasih Bu Dina Sulaiman telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya ya Bu ya, pembahasan kita mengenai serangan dari Amerika Serikat ke 3 lokasi di Iran. Terima kasih Bu Dina. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran. Bu Dina, apakah serangan Amerika ke Iran ini akan mengulangi kesalahan Amerika seperti saat invasi Irak? Ya, menarik sekali kalau kita mengingat apa yang terjadi di Irak ya. Di tahun 81 itu Israel itu pernah juga menyerang proyek nuklirnya Irak. Nah, ini menarik sekali. Tuduhannya sama seperti yang sekarang dilakukan oleh Israel terhadap Iran. Waktu itu Israel menyerang reaktor nuklir Irak dengan tuduhan bahwa Saddam Hussein akan membangun senjata nuklir. Padahal reaktor nuklirnya Irak waktu itu dibangun dengan kerjasama dengan Prancis dan berada di bawah pengawasan IAEA. Nah, lalu waktu itu sebenarnya apa motivasi Israel? Nah, yang jelas waktu itu Saddam Hussein itu dikenal sangat membantu Palestina, sangat pro Palestina dan bahkan memberikan bantuan persenjataan kepada para pejuang Palestina. Nah, ini berulang kembali yang terjadi di Iran ya. Perseteruan Iran sama Israel itu kan sebenarnya akarnya di Palestina karena Iran memberikan bantuan persenjataan kepada para pejuang Palestina. Nah, kemudian setelah hancur total ya itu reaktor nuklirnya Irak, yang terjadi adalah Irak tidak lagi melanjutkan upaya nuklirnya. Lalu pada tahun 2022 Netanyahu, ya tokohnya sama ini, Netanyahu waktu itu justru juga mendorong Amerika Serikat untuk menggulingkan Saddam Hussein, dan akhirnya pada tahun 2003 itu Amerika Serikat menuruti saran dari Netanyahu melakukan agresi ke Irak dengan tuduhan adanya senjata pembunuh massal, dan setelah itu terbukti tidak ada sama sekali senjata pembunuh massal, sehingga ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat sayang sekali itu sangat mengakomodasi tuntutan-tuntutan dari Israel. Nah, tapi sekarang kan aktornya berbeda ya. Irak jauh berbeda dengan Iran. Iran ternyata sudah mempersiapkan diri dan akhirnya melakukan serangan balasan kepada Israel dengan jauh lebih masif, dan ini menunjukkan Israel itu miskalkulasi ya. Dia tidak menyangka bahwa ternyata Iran mampu melakukan serangan dalam jangka waktu yang panjang, dari mulai tanggal 14 ya sampai sekarang tanggal 22 masih terus masif serangannya, sehingga karena itulah Netanyahu akhirnya mencari simpati dunia, playing victim, dan meminta bantuan kepada Amerika Serikat untuk membantu. Nah, kemudian pertanyaannya, Amerika mau membantu atau tidak? Ini yang menarik. Di satu sisi Trump sadar bahwa publik Amerika Serikat tidak setuju. 60% hasil survei ya, 60% rakyat Amerika tidak setuju kalau Amerika Serikat ikut perang, tapi di satu sisi dia juga ditekan oleh kelompok-kelompok pro-Zionis yang memang sangat menginginkan agar Iran diserang oleh Amerika Serikat, sehingga ya seperti yang kita lihat serangannya sangat terbatas, dan itu dikonfirmasi oleh pihak Iran. Memang kerusakan yang terjadi sangat terbatas, tidak seperti yang diklaim oleh Trump dalam konferensinya.